ketemu kembali pada kesempatan ini. Sebelum kita mulai pelajaran, bagi kita dulu untuk berdoa agar apa yang kita belajar pada hari ini kita dapat mendapatkan dari Allah. Semoga berdoa baik. Doa selesai. Nah, untuk kesempatan kali ini saya ingin tanya kepada kalian, apakah di sini ada yang sudah tahu materi pembahasan kita kali ini Bapak? Ya. Sebelum kita masuk ke dalam pelajaran, saya mau masuk dulu. Dipa, Lina, Rizka. Nah, di dalam pembahasan materi yang saya akan ikuti sekarang ini itu adalah menuai keberkahan dengan rasa hormat, taat kepada orang tua dan guru. Pasti kalian semua di sini pasti taat dan hormat kepada orang tua dan guru. Nah, jadi apapun kesalahan kalian, ketika orang tua marah atau guru kalian marah, itu bukan seakan-akan mereka tuh benci ataupun kesal pada dia. Pasti di balik kemarahan mereka ada kasih sayang yang akan tersimpan. Nah, begitu juga dengan dalil dari hormat kepada orang tua itu dalam surah Al-Isra ayat 23-24. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma qala fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut, dan peliharaanmu, maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada keduanya dengan perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kedua-duanya perkataan sendiri. Sampai di sini paham tak maksudnya? Nah, aku yang paham. Kalau misalnya kurang paham, bisa bilang belum paham Pak, tidak mengerti bagian ini gitu. Paham tak? Ada yang kurang dimengerti itu. Kau paham gitu ya? Nah, kembali lagi ke tentang perkataan kita kepada orang tua. Di saat kita lelah, di saat kita capek, pasti kita merasa disuruh-suruh terus sama ibu atau bapak. Badan kita lagi lelah. Kenapa sih ibu ini menurut saya tuh tak tahu aku capek, gitu kan? Di setiap kita mulai tidak enak dengan situasi seperti itu, jangan sekali-sekali kita menggunakan kata-kata jangan. Di dalam Al-Quran sudah itu tidak boleh kita mengeluarkan kata-kata itu. Kenapa? Pasti kita akan dapat bahasan sendiri. Orang yang doakan kepada orang tua. Jadi di saat ketika kita merasa lelah dengan aktivitas yang telah kita lakukan, bilang di saat ibu kita menyuruh atau bapak kita menyuruh, nak tolong ini, tolong itu, bilang dulu atau tidak. Bu, Pak, saya lagi capek, bisa nanti saya membelinya atau ini.
bilang seperti itu, ucapkan dengan kata-kata yang baik. Ayah, ayah berkaya macam-macam di luar sana, banting tulang, mencari nafkah. Itu untuk siapa? Itu bukan untuk diri sendiri. Itu ayah itu rela melakukan semuanya itu untuk anak istrinya, untuk keluarganya, agar keluarganya itu hidupnya itu nyaman, tentang aman, tidak mengubah dari kedua orang tua. Ada juga dari kisah dari zamannya Rasulullah. Ada seorang pemuda. Pemuda ini tidak pernah miskin, penyakitan. Pasti kalian sudah tahu siapa itu. Ya, jadi namanya itu Uwais Al-Qarni. Itu pemuda yang hidup di zaman Rasulullah pada saat itu. Pada saat Uwais ingin pergi ke Madinah, Uwais izin pada ibunya untuk pergi ke Madinah untuk menjumpai Rasulullah. Pada saat sampai di Madinah, sudah sampai di rumahnya Rasulullah, Uwais tidak menemui Rasulullah di rumahnya, karena pada saat itu Rasulullah sedang memimpin peperangan. Nah, seperti sosok seorang pemuda yang hidup pada zaman Rasulullah, beliau tidak kaya beliau. Pemuda ini tidak terkenal miskin dan juga menyakitkan. Pasti kita semua tuh tahu siapa pemuda ini. Pemuda ini sangat taat kepada ibunya. Dia itu namanya Uwais Al-Qarni. Pada saat Uwais ingin ke Madinah menjumpai Rasulullah, Uwais izin kepada ibunya. Ibu saya izin untuk pergi ke Madinah untuk berjumpa pada Rasulullah. Di saat Uwais sampai ke Madinah, sampai di rumah Rasulullah, pada saat itu Rasulullah tidak ada di rumah. Rasulullah sedang memimpin peperangan pada saat itu. Lalu Uwais segera pulang ke rumahnya. Pulang untuk merawat ibunya, dan ibunya ada permintaan pada anaknya. Apa permintaan ibunya? Ibunya ingin haji. Pada saat itu mereka sangat tidak punya apa-apa, mereka miskin. Uwais rela. Ketika mendengar perkataan ibunya seperti itu, ibunya ingin haji, Uwais rela menggendong ibunya dari rumahnya menuju ke Mekah, menuju ke Madinah, menggendong ibunya, mengelilingi Ka'bah, tawaf. Uwais rela demi seorang ibu. Sampai di situ kita tahu pengorbanan seorang anak itu tidak akan bisa dibayar dengan apapun. Biarpun kita keliling dari Pontianak ini sampai ke Padang gitu, ke Jakarta, ke Bandung, tidak akan bisa menembus. Dari Pontianak ke Singapura tidak bisa menembus ke semua desa-desa ini. Pengorbanan ibu itu sangat besar. Ibu melahirkan kita, mengandung kita, mengurus kita dan sebagainya. Kita tidak bisa membalas dengan hanya uang. Ini uang juga tidak. Jasa ibu pengorbanan ibu tidak bisa dipakai sepenuhnya. Maka dari itu, ketika kita masih mempunyai kedua orang tua kita, maka kunci surga itu masih ada kita pegang. Masih kita mempunyai kunci surga ketika orang tua masih ada. Dan ketika orang tua kita pun sudah tidak ada, doakanlah mereka supaya mereka bisa ditemukan ketika masih orang tua kami keduanya masih ada. Kenapa? Karena ketika orang tua kalian masih ada, kunci surga itu masih kalian simpan, masih kalian pegang. Dengan cara kalian berbakti kepada orang tua, hormat pada orang tua kalian, itu kunci surga tuh kayak udah milik kalian lah gitu. Seakan-akan tuh nyaman lah, nyaman untuk kalian menuju surga ketika kalian patuh sama orang tua. Maka sebaliknya, ketika kalian tidak patuh, kalian durhaka kepada orang tua, tidak hanya di akhirat kalian benar-benar siksa, justru di dunia pun kalian akan mengalaminya. Di
siksa dari dunia dan di akhirat. Begitu juga dengan guru kita, guru kalian. Guru itu juga orang tua kalian. Guru, kalau orang tua yang mengajarkan kita di rumah, kalau guru mengajarkan kita di tempat pendidikan seperti guru ngaji, guru sekolah, mereka itu yang mengajarkan kita dari seperti selain bermain masih suci, kan, mengajarkan kita hingga seperti jadilah seperti sekarang ini. Orang tua yang mendidik kita di rumah, guru kita, guru ngaji, guru pendidikan, mengajarkan. Mungkin tanpa seorang guru, tanpa seorang pendidikan itu, mungkin kita tak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa mengaji. Itu fungsinya dari guru dan orang tua juga. Orang tua kalian itu, orang tua di rumah mengajarkan kalian di rumah. Sedangkan guru, orang tua kalian di saat pendidikan, orang tua kalian di saat sekolah, orang tua kalian di saat mengajar agama, belajar agama. Itulah orang tua kalian juga. Mereka akan membimbing untuk menuntun kalian agar bisa menjadi anak yang tahu tentang pendidikan, tahu tentang agama. Mungkin tanpa mereka, tanpa seorang guru, kalian tidak bisa apa-apa. Kalian tidak bisa membaca, kalian tidak bisa menulis. Jangan sekali-kali kalian mendurhakai keduanya, orang tua maupun guru kalian. Memang sosok guru itu tidak pernah melahirkan kalian, tidak merawat kalian, tidak memberi nafkah kalian. Tetapi guru itu yang memberi kalian pelajaran, memberi kalian pengalaman, memberi kalian ilmu. Tanpa mereka kalian tidak bisa. Sama sepertinya dengan sebuah kisah di Jerman dulu, ada kisah tentang Syekh Naholi. Beliau tidak sepintar anak-anak biasanya. Beliau tidak seaktif anak-anak biasanya. Bahkan kadang di saat belajar malam, beliau sering terlambat. Kiai dulu datang, baru beliau. Tetapi di balik keterlambatan itu semua ada kelebihan yang beliau lakukan. Di saat dia masuk, dia membalik dulu sebenarnya kiai. Di saat kiai mau pulang atau sudah selesai ngajar, sendalnya itu selalu terbalik untuk langsung menghadap, langsung pulang. Nah, itu sudah dilakukan Syekh Naholi dengan berkali-kali. Kiai pun heran, siapa yang membalik sendal ini? Siapa kiai? Kiai mendoakan yang membalik sendal ini bisa menjadi orang berguna. Terus tidak sampai di situ. Di saat Kiai juga belajar, ada sosok yang aneh yang dipandang oleh Syekh Naholi itu. Apa yang dipandangnya itu ketika Kiai belajar mengajar, Syekh Naholi melihat kok Kiai tidak pakai jam tangan seperti biasanya. Tanya Syekh Naholi kepada Kiai. Kiai itu diam, tidak ngasih jawaban seperti misalnya kemana gitu ya. Kiai hanya bilang, jam itu saya simpan. Dan bahkan pada suatu saat itu Syekh Naholi mengetahui kabar bahwa jam itu jatuh ke dalam kolam yang isinya kotoran semua. Syekh Naholi jatuh rela menumpukan dirinya ke lubang itu untuk mencari jam itu. Akhirnya dapat, beliau cari di atas meja, simpan di atas meja Kiai. Kiai pun heran, siapa yang telah mengambil jam ini? Dengan seperti itu tuh seakan-akan dia itu langsung mendoakan beliau, semoga yang mengambil ini bahkan itu kayak berkah, dapat ilmunya berkah, bisa berguna bagi bangsa dan negara dan bagi agama. Dengan ketaatan beliau itu, kita tahu sendiri sekarang di Jawa Timur sudah dengan pesantren ataupun dengan masjid
masjidnya yang bernama Syekh Khalid. Beliau memang tidak pintar, tapi beriring jalannya waktu akhirnya menjadi ulama besar pada saat itu. Ada juga saat Syekh Khalid ke kebun ataupun ke hutan, beliau menemui orang tua. Tanya beliau kepada orang tua itu, "Bapak sedang makan? Saya sedang menanam bambu. Bolehkah Bapak ajari saya menanam bambu?" Itu Bapak itu mengajari Syekh Khalid itu menanam bambu. Dan pada akhirnya ketika ada majelis ilmu, beliau duduk di atas mimbar itu dan melihat Bapak itu yang tadi mengajari beliau menanam bambu. Apa kata Syekh Khalid? Dipanggil Bapak itu, jaga nih Bapak itu, disamperin Bapak itu, "Ini guru saya. Beliau telah mengajarkan saya menanam bambu. Tanpa beliau mungkin saya tidak akan bisa menanam bambu. Cuma menanam bambu, kita pikir menanam bambu dengan tanam dan detek. Cuma menanam bambu, Syekh Khalid memperkenalkan seorang guru, memperkenalkan sosok guru-guru yang mengajarkan hal-hal kecil ya kepadanya. Kita belajar dari itu, semua orang bisa menjadi seorang guru asalkan tahu itu sendiri, tahu bahwa sosok Syekh Khalid yang selalu menghargai guru-gurunya. Beliau tidak pintar, tapi selalu mengharap apakah dari gurunya. Begitu dengan kiai, begitu dengan gurunya saat jadi ustaz. Beliau hanya mendapatkan apa? Beliau tidak seperti anak-anak yang lainnya yang pintar dengan Al-Quran, pintar dengan segalanya. Tetapi dengan ketaatan beliau, dengan kepatuhan beliau, dengan kehormatan Syekh Khalid dengan seorang sosok guru, maka dia telah menjadi ulama besar pada ini. Siapa yang tidak kenal dengan Syekh Khalid? Itulah sosoknya. Dari keteladanan Syekh Khalid ada hikmah yang dapat kita petik, ada pelajaran yang dapat kita simpulkan dari itu. Hikmahnya itu, kita tidak boleh durhaka kepada guru, tidak boleh durhaka kepada orang tua. Karena dengan tanpa sosok seorang guru itu kita tidak bisa apa-apa. Dengan adanya guru itu, insya Allah kita akan bisa berguna. Jangan kita tidak sepintar orang-orang, jangan mau kalah. Oh, si A pintar, aku tidak tahu apa-apa. Justru dengan kita tidak tahu apa-apa itu, disitulah kita harus termotivasi dengan diri sendiri. Mereka bisa, kenapa aku tidak bisa? Mereka bisa, aku juga harus bisa. Maka disitulah kita harus bersaing dengan mereka. Bersaing bukan dalam bentuk itu bersaing dengan sehat, bersaing dengan ilmu agama, ilmu pendidikan yang lain. Oke, di sini apa yang tadi Pak jelaskan, kira-kira ada tidak yang ditanyakan? Paham ya? Ya. Oke, seandainya tidak ada yang ingin ditanyakan, Bapak ada sedikit tugas untuk kalian. Ini tugasnya tidak harus dikumpulkan sekarang. Ini nanti Bapak kasih ke ketua kelasnya. Silakan kalian fotokopi, itu nanti kalian kerjakan di rumah minggu depan atau sebulan. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin materi ini kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup, terus kita pulang hidup. Oke, sebelum kita tutup, karena ini kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita sendiri maupun bagi orang lain. Sebelum
Tuhan lanjutkan doa baik. Doa selesai. Ingat ya, tugasnya itu dikerjakan minggu depan. Kita ketemu lagi di sini dan dikumpulkan. Oke, aman. Oke, sampai di sini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.